Kelas 11 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 154. Nah, ini kita akan membaca rekomendasi, bagi rekomendasi ya dari teks yang berjudul siswa seharusnya dibolehkan menggunakan teknologi bergerak di kelas. Nah, ini dia. Berdasarkan pada argumen-argumen di atas, membolehkan siswa menggunakan smartphone dan laptop di kelas akan menjadi hal yang kecil. Barangkali menjadi hal yang kecil, tetapi bisa merubah secara substansinya. Siswa zaman sekarang merupakan yang dekat dengan digital dan bisa secara efektif menggunakan teknologi untuk keuntungan mereka. Mereka barangkali bisa tidak hanya mencatat saja terhadap pelajaran di kelas secara lebih efektif, tetapi juga bisa meningkatkan keterlibatan mereka dalam atau ketertarikan mereka dalam bentuk baru, format baru pembelajaran, seperti belajar jarak jauh menggunakan materi online yang interaktif dan sebagainya. Nah, itu dia rekomendasinya ya. Nah, kemudian kita masuk pada aktivitas keempat. Bekerjalah berpasangan dan berdiskusi. Nah, ini akses dan retrieve, mengakses dan mengambil. Nah, ini bagian mana dari yang di bawah ini yang menggambarkan ide bahwa smartphone dan laptop dibolehkan di kelas. Nah, yang bagian A itu memberi sebuah laptop sangat mahal bagi seorang siswa. Apakah itu jawabannya? Ya, tentu tidak. Yang B, mengganti bulu angsa dan perkamen menjadi pena dan kertas merupakan solusi yang bagus. Tidak juga. Yang C, menggunakan metode konvensional atau metode yang ada sekarang yang biasa dipergunakan sehari-hari, itu yang terjadi sekarang itu konvensional ya, yang sudah lama, secara perlahan-lahan menjadi usang. Nah, tidak juga. Yang D, siswa lebih tertarik menggunakan laptop di kelas, lebih sering menggunakan laptop di kelas daripada pena dan kertas. Yang mana jawabannya? Yang jawabannya adalah D. Ini dia, yang D ini ya. Nah, ini dia. Kemudian kita lanjut kepada nomor 2 yang jawabannya sudah nampak di atas, itu yang A jawabannya ya. Dengan kemunculan dan perkembangan teknologi bergerak, siswa sekarang ini lebih cenderung menggunakan smartphone dan laptop di kelas lebih sering daripada pena dan kertas. Nah, itu halaman page 1 ini, page 1 ya. Berdasarkan pada pernyataan di atas, apa yang akan mengganti pena dan kertas? Nah, jawaban yang A itu laptop ya, yang benar. Yang B-nya buku, tidak. Gus Fiazar itu tuh bulu angsa dan perkamen, tidak juga. Yang D komputer, tidak juga. Yang jawabannya A. Ini dia ya. Nah, kita lanjut integrasi dan interpretasi. Mengintegrasikan dan menafsirkan. Yang nomor 3, berapa banyak argumen yang dinyatakan oleh si penulis? Apa saja? Jadi argumennya ada 3, yaitu orang-orang tidak banyak lagi menulis ya, orang zaman sekarang tidak banyak lagi menulis seperti beberapa tahun yang lalu. Yang B, teknologi adalah sesuatu yang anak-anak muda zaman sekarang telah terbiasa terhadap teknologi tersebut. Tanpa teknologi itu mereka beroperasi atau mengerjakan sesuatu itu kurang efektif. Yang C, penggunaan teknologi bergerak membantu membuat proses pembelajaran lebih menarik bagi siswa. Itu dia tiga argumen itu ya. Kemudian nomor 4, data apa yang
disampaikan oleh si penulis untuk mensupport atau menunjang argumennya atau pendapatnya. Nah, datanya itu yang A terkadang bisa sangat sulit sekali bagi seorang siswa untuk memahami apa yang telah dia tulis dengan tergesa-gesa di kelas. Itu data ya. Yang B, siswa itu adalah sudah terbiasa seperti dengan device itu, seperti perangkat smartphone, laptop, dan tablet, dan gadget lainnya. Dan secara alamiah sudah terbiasa ya, sudah terbiasa dengan di apapun yang mereka lakukan, apakah itu sedang waktu main-main atau sedang belajar. Ya, nomor 5 lagi, apa argumen yang disampaikan kepada kita tentang pendapat si penulis? Dia setuju bahwa siswa harus dibolehkan menggunakan smartphone dan laptop di kelas. Nah, itu jawabannya. Yang nomor 6 lagi, refleksi dan evaluasi. Nah, pertama-tama mari kita hadapi realita. Orang-orang tidak menulis sebanyak sekarang ini, orang-orang sudah tidak menulis lagi sebanyak mereka dulu beberapa tahun yang lalu. Nah, pendapat kamu, apakah kamu setuju dengan pernyataan ini? Kalau saya pribadi itu tidak setuju. Kenapa? Nah, ini jawabnya tidak. Karena masyarakat masih menulis banyak tulisan hari ini, tetapi mereka lebih cenderung menggunakan smartphone, laptop, dan komputer untuk menulis dan mempostingkan karya mereka itu, mempostingkan karya mereka itu di internet, di dalam bentuk blog ya, situs. Nah, itu dia. Kalau saya tidak setuju. Sekarang lebih banyak orang menulis. Nomor 7. Apa rekomendasi yang diberikan oleh si penulis? Nah, nomor 7, dia merekomendasikan untuk membolehkan siswa menggunakan smartphone dan laptop di kelas. Itu rekomendasinya. Nah, kemudian not allowing ya. Tidak membolehkan siswa menggunakan smartphone dan laptop di kelas merupakan mencabut mereka dari sesuatu yang hampir menjadi bagian dari diri mereka dan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kata yang ditebalkan bermakna. Jadi deprive ini apa maknanya? Yaitu mengambil sesuatu ya, mencabut mencabut dengan paksa, mengambil sesuatu dari anak itu. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.